Nah, kembali kita tentang orang banyak masuk Islam gara-gara membaca terjemahan ayat-ayat tentang surga karena tidak ada dalam agama mereka. Dalam Islam indah sekali. Sampai-sampai pejuang di Palestina itu yakin bahwa bidadari menyambutnya itu di surga, mulai di alam barzakh sudah disambut, maka dia tidak takut mati, bahkan mencari mati. Ya, kami tidak takut mati, kami disambut oleh bidadari. Itulah yang tak punya di Israel. Israel itu walaupun agamanya Yahudi sebetulnya tidak beragama, Pak. Orang Yahudi itu tak beragama, ateis dia. Itu tidak teis beragama. Ia beragama caranya Yahudi itu yang kaum ortodok Yahudi yang selalu di tembok ratapan itu yang ngangguk gitu. Itu cuma 5% di antara orang Israel tadi yang beragama. Itu cuma. Dan dia tidak menginginkan negara. Yang penting dia ibadah saja di tembok ratapan. Mau Islam kayak berkuasa, mau Yahudi, mau Nasrani, yang penting dia bisa menangis di tembok ratapan itu. Peninggalan Nabi Sulaiman di perbatasan Masjidil Aqsa. Sudah itu saja bagi dia. Selebih dari itu orang Yahudi tak beragama. Mereka fokus tentang sains, mulai dari Albert Einstein yang fokus dalam bidang fisika, ada Max Weber fokus dalam bidang ilmu sosial, dalam bidang sosiologi, ada Durkheim di Prancis, orang Yahudi juga fokusnya dalam bidang psikologi, ilmu jiwa, dan banyak. Ada Pavlov di Rusia, dia fokus dalam bidang ilmu pendidikan, merangsang bagaimana anak-anak bisa cerdas, mulai dari hewan yang dicoba dirangsang dengan berbagai pelajaran, mulai dari seekor anjing terangsang dengan ilmu-ilmu yang baru dicobakan kepada manusia. Itu namanya Pavlov dari Rusia. Yahudi juga tak beragama dia. Yang fokus termasuk Darwin dengan teori evolusinya, Charles Darwin di Inggris mempelajari ilmu tentang biologi kaitan dengan teori evolusi. Nah, mereka tak beragama. Padahal ayahnya si Darwin itu bercita-cita supaya dia menjadi rabi Yahudi, ingin menjadi, tak tertarik. Nah, begitu orang-orang yang ateis, orang-orang Nasrani, orang Yahudi tadi tak tertarik lagi dengan agamanya, membacalah ayat-ayat tentang surga dalam Islam. Tertarik dia masuk Islam, lalu dia bersyahadat, I testify, I believe that no God but Allah. Saya yakin, believe itu yakin ya, yakin percaya tiada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad utusan Allah. Nah, nangis dia baca ayat-ayat tentang surga. Masya Allah. Nah, ini ada pantun semenjak kentang digulai orang, ubi tidak digoreng lagi. Semenjak uang disembah orang, masuk surga tak peduli lagi. Jadi kalau dia sudah menyembah uang, tak terpikir dia di surga besok, tak peduli lagi dia. Janganlah sampai uang yang disembah. Kenapa? Orang yang menyembah uang seperti koruptor-koruptor itu dia lupa bahwa dia tak punya uang, dia rugi besok di akhirat, takkan masuk surga. Semenjak kentang direbus orang, ubi tidak digulai lagi. Semenjak uang disembah orang, keindahan surga mereka tak peduli lagi. Tapi kalau mereka peduli dengan surga, uang itu bukan dikorupsi, bahkan uang pribadi dia sumbangkan. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa
aku akan menyedekahkan hartaku. Itu ketika dia nyawa sampai di tenggorokan. Ini aku pasti mati lagi. Minta tangguh dia, berilah waktu ya Allah, enggak sedikit jadilah aku akan banyak-banyak bersedekah dan aku akan banyak beramal saleh. Beri aku waktu. Apa kata malaikat maut? No time for you. Tak ada lagi waktu untukmu. Kalau ada waktu sebelum nyawa sampai di tenggorokan. Jadi orang-orang yang saleh dia merasakan sakitnya, Jadi datang malaikat maut itu mencabut nyawanya, sedangkan Rasulullah merasakan sakit. Apalagi kita, sakitnya seperti apa? Seperti hewan korban yang dikupas kulitnya hidup-hidup. Kalau kita kan sudah mati baru dikupas ya. Tapi sakitnya maut seperti daging hewan korban kalau dia dikupas saja kulitnya hidup-hidup tanpa disembelih. Seperti itu sakitnya. Tapi bagi orang yang beriman, walaupun seperti itu sakitnya tak terasa. Tak terasa kenapa? Karena tergoda. Tergoda apa? Tercium bau harum surga. Dan mulai dia sakarat itu, mulai dia mencium bau yang harum surga, dia rela. Apalagi dilihatkan video oleh malaikat ini tempat menanti di surga. Dia terlena dengan harumnya bau surga, dengan video yang ditayangkan oleh malaikat tempatnya nanti, maka dia rela. Itu yang disebut dengan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bagaimanapun aku datang dari Allah, kembali kepada Allah, rela, bahkan tersenyum. Itu jenazah-jenazah tentara di Rafah, di Gaza, itu yang mati itu lihat fotonya banyak yang tersenyum. Dia mati sambil tersenyum. Kenapa? Dilihatkan oleh malaikat. Orang mati syahid itu tanpa hisab, tak disolatkan, langsung dikuburkan, dia masuk surga. Tersenyumlah dia. Jadi dia tidak takut mati. Anak-anak pun di Palestina tidak takut mati. Dia tulis namanya, siapa namanya, ada Ibrahim, ada Musa, Isa, Harun. Dia tulis. Kenapa ditulis nih? Ya, kami tidak tahu, mungkin nanti malam kami mati. Supaya orang mudah mencariku, kutulis nama di sini. Dah rela dia. Kenapa? Orang yang mati dizalimi itu adalah mati syahid. Orang yang mati tabrakan, mati syahid, tapi syahid duniawi, tetap disolatkan. Tapi kalau syahid di medan perang, tak perlu disolatkan lagi, langsung dikuburkan dan dia masuk surga. Tak perlu dikafani. Bahkan kain baju yang berdarah itu syahid itu menjadi saksi besok di akhirat bahwa dia mati syahid. Jadi tak dimatikan. Kenapa darahnya akan menjadi saksi? Masya Allah. Nah, surga. Banyak orang-orang di Eropa, di mana-mana di Afrika masuk Islam gara-gara mendalami ayat-ayat tentang surga. Nah, baunya yang sangat harum, dan di surga itu seluruh yang kita minta ada. Semuanya. Yang kita tidak minta pun ada. Bagaimana tentang orang di dunia dia tak punya anak? Sedih dia, orang banyak anak cucu waktu tak punya anak. Di surga nanti bisa minta tanpa perlu hamil. Istrinya dapat anak, diberikan oleh Allah. Anaknya secantik bidadari, seganteng Nabi Yusuf, lebih ganteng daripada Nabi Yusuf. Cuma tak disebutkan apa itu bidadara, yang disebutkan bidadari, tapi itu sama. Nah, bagi yang tak dapat suami bidadara. Bagi yang tak punya istri, dapat istri bidadari. Pokoknya semua yang kita inginkan dapat di dalam surga Jannatul Naim sekaligus. Yang penting kita mati dalam keadaan beriman. Man kana fi akhir kalam la ilaha illallah dakhala al-jannah. Siapa yang di akhir kalamnya mengucapkan la ilaha illallah masuk surga.